Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ferry Amanda dari kelas 92 dan rekan saya Andini Azari dari kelas 96. Kami di sini berdiri sebagai duta SSK SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai akan memberikan sosialisasi kepada teman-teman semua yang berjudul stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menurut sumber Perpres 72 tahun 2021. Nah, adapun ciri-ciri dari stunting, ciri-ciri yang pertama adalah tanda pubertas terlambat. Ciri-ciri yang kedua, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Ciri-ciri yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Ciri-ciri yang keempat, usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact. Dan ciri-ciri yang kelima, pertumbuhan melambat. Yang terakhir, wajah tampak lebih muda dari usianya. Selain ciri-ciri, stunting juga memiliki dampak yang dibedakan menjadi dua, yakni dampak dalam jangka pendek dan dampak dalam jangka panjang. Dampak stunting dalam jangka pendek antara lain, yang pertama terganggunya perkembangan otak, selanjutnya kecerdasannya berkurang, terjadinya gangguan pertumbuhan fisik dan terjadinya gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dampak stunting dalam jangka panjang, yang pertama menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, yang kedua menurunnya kekebalan tubuh atau mudah terpapar penyakit, dan dampak dalam jangka panjang yang terakhir meningkatnya risiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut pengalaman dan bukti internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja, juga dapat memperburuk kesenjangan atau inequality. Nah, kalian juga harus tahu nih faktor-faktor penyebab dari stunting. Apa aja sih faktor penyebab dari stunting? Faktor yang pertama adalah praktek pengasuhan yang tidak baik, antara lain kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. 30% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pendamping ASI atau MASI. Faktor yang kedua adalah kurangnya akses ke makanan bergizi, antara lain 1 dari 3 ibu hamil mengalami anemia dan makanan bergizi dianggap mahal. Faktor yang ketiga adalah kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, antara lain 1 dari 5 rumah tangga masih buang air besar di ruang terbuka, dan 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. Dan faktor yang terakhir, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas, yaitu 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di pendidikan anak usia dini. 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Menurutnya tingkat kehadiran anak di posyandu dan tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. Bagaimana proses terjadinya stunting? Stunting terjadi dimulai dari prakonsepsi, di mana ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia, kemudian saat hamil tidak mendapatkan asupan gizi yang mencukupi, dan ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai. Menurut sumber, remaja putri usia 15-19 tahun mengalami 36,3% kondisi berisiko kurang energi kronik, dan wanita usia subur 15-49 tahun mengalami 33,5% hamil dengan risiko kurang energi kronik, dan 37,1% mengalami anemia. Dan 1000 HPK itu adalah masa 1000 pada hari pertama kehidupan, artinya pada masa 6 bulan dalam masa kandungan sampai anak usia 24 bulan.
Adapun kemampuan dasar manusia yang dibentuk saat 1000 hari pertama kehidupan antara lain pada 280 hari dalam kandungan, janin mengalami pembentukan organ-organ vital kehidupan atau organogenesis. Pada 6 bulan pertama, ibu memberikan aksi eksklusif untuk dapat membantu penglihatan, pendengaran, bicara bahasa, dan emosi dari bayi. Sedangkan pada 6-24 bulan dapat membantu logika, kemandirian interaksi dan motorik pada bayi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi pelajar peduli stunting atau disingkat pelajar penting. Kegiatan-kegiatan pelajar penting diantaranya adalah kerjasama dengan dinas kesehatan untuk kegiatan minum tablet tambah darah bagi remantri atau perempuan dan cek hemoglobin gratis. Dan yang kedua, penyuluhan makanan bergizi oleh pihak-pihak yang terkait seperti dosen poltekkes, puskesmas, atau guru di sekolah. Dan yang ketiga, lomba pembuatan video, poster, dan kegiatan kesiswaan dengan tema pelajar penting. Yang keempat, implementasi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut P5. Selanjutnya, memanfaatkan sosial media untuk sosialisasi sekolah siaga kependudukan dan pelajar penting. Dan yang terakhir, menjadikan pelajar sebagai agen sosialisasi stunting atau peer educator. Seperti kami yang menjadi duta SSK sedang mensosialisasikan materi stunting dan pelajar penting kepada teman-teman semua. Adapun peran pelajar penting dan remaja atau biasa disebut dengan agen sosialisasi, yang pertama, menjadi remaja yang sehat, cerdas, dan ceria, serta mengenali isu-isu kependudukan atau stunting. Yang kedua, mensosialisasikan kepada keluarga besar dan tetangga. Lalu yang ketiga, mengajak teman dan geng atau circle. Yang keempat, ikut peduli dan membantu kader di lingkungannya. Yang terakhir, melakukan literasi digital dengan menghentikan penyebaran berita hoaks, pornografi, dan radikalisme. Demikianlah pemaparan sosialisasi kami tentang stunting. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.